Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, hari ini ada bagian firman Tuhan tentang kesaksian pada minggu terakhir bulan Juni ini. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan mau kita keluar. Dalam perjanjian baru memang dalam Injil Matius pasal terakhir katakan bahwa karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bila tak sudah belajar teologi, sudah tahu bahwa itu maksudnya bangsa itu ialah etnis, suku. Tuhan mau supaya kita keluar dan semua suku bangsa diselamatkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami berdoa untuk semua pemirsa kami supaya matanya terbuka, hatinya terbuka, pikiran terbuka untuk menyadari bahwa kami perlu menjadi kesaksian bagi nama Yesus keluar. Dan kami berdoa supaya tidak ada seorang pun pemirsa yang puas dengan hanya menjadi saksi Tuhan di kampung halamannya, tapi kami harus keluar dan kemudian menjadi berkat di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Memang kami mungkin bukan punya tipe perantau, tapi kami berdoa supaya hari ini pikiran kami terbuka dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang firman Tuhan,
yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Apa yang terpenting di sini ialah keyakinan Nabi Yesaya bahwa ia dipilih sejak dari kandungan ibu. Dan untuk saya firman Tuhan ini firman Tuhan yang sangat menguatkan hati saya, karena saya sudah diberi nama oleh seorang misionaris, ibu-ibu misionaris dari Australia. Sebelum ibu saya hamil, saya diberi nama Samuel, dan bersama dengan ibu saya, misionaris ini berdoa, ibu-ibu ini berdoa bahwa nanti Samuel yang akan lahir itu menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Oleh sebab itu saya tidak selari. Ya, saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita, mungkin saudara tidak sama persis dengan saya, tetapi saya ingin ingatkan saudara-saudara sekalian bahwa firman Tuhan ini berlaku untuk kita semuanya. Bahwa Tuhan sudah melihat kita sejak kita bakal anak. Kalau saudara masih ragu-ragu, saya ingin baca firman Tuhan dari Mazmur 139. Mazmur 139. Ya. Ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Masih mengelak juga? Kalau Tuhan mau jadikan saudara saksi bagi kemuliaan-Nya, Tuhan sudah melihat engkau selagi engkau bakal anak, bahkan belum menjadi janin. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk. Jalan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Karena itu lebih banyak lagi sudah menyanyi apa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Oh, luar biasa sekalian. Mari kita kembali lagi kepada Yesaya tadi. Yesaya pasal 49 ayat 5 dan 6. Yang berikut adalah apa? Kata firman Tuhan, tujuan Tuhan membentuk kita ialah untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Siapa itu Yakub sekarang? Yakub itu gereja. Oh, kalau tidak hati-hati saudara sekalian, generasi kedua akan hilang. Tadi kami baru merenungkan firman Tuhan saudara sekalian. Yang kami gunakan renungan itu luar biasa. Bahwa gadget ini yang untuk saya merekam ini, dan ini yang saya pakai untuk membaca. Mengapa mata saya agak kabur? Ya, saya pakai gadget untuk membaca Alkitab. Tapi di sini juga ada Alkitabnya yang tertulis buku Alkitab. Maksudnya apa? Belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah terjadi di mana kita punya dua kamera di gadget. Satu khusus untuk apa? Untuk selfie. Untuk buat apa? Untuk kita foto diri sendiri, swafoto. Sampai ada yang pernah jatuh kemudian meninggal gara-gara swafoto di pinggir jurang. Mau cari yang sensasional, akhirnya dia betul-betul jadi sensasi karena meninggal jatuh ke jurang.
belum pernah kita dibuat menjadi orang yang sedemikian egois kan? Jadi usul saya ialah mulailah sekarang berpikiran keluar. Kenapa? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Maksudnya untuk apa? Untuk pelayanan di dalam gereja dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Cari jiwa-jiwa yang warga gereja sendiri. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk suku-suku, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita jadi kesaksian sampai ke ujung bumi. Saya bersyukur, saya bersekolah di sekolah teologia, sekolah Alkitab yang sangat menekankan tentang misi. Teman sekelas saya saja 2 orang menjadi misionaris ke luar negeri. Saya juga sebenarnya ingin menjadi misionaris ke luar negeri, tapi mungkin motivasinya salah sih. Saya ingin pergi ke sebuah negara jauh di Afrika sana, yang katanya di sana, dan memang terbukti bahwa di sana banyak orang Iban. Nah, sampai sekarang hidupnya masih iya. Dan waktu kemarin ada acara adat internasional di Kalimantan Barat, dan utusan dari sana datang. Tapi kemudian setelah saya tua, saya sadar, tapi saya sudah berdoa untuk mereka. Jadi itu maksud saya. Hari ini saya ingin menolong kita betul-betul, supaya pikiran dan hati kita memang keluar. Ingin supaya orang lain diselamatkan. Tidak cukup hanya warga gereja kita saja diselamatkan, tapi masih banyak tetangga kita, orang yang lain. Mulailah dengan mendoakan mereka. Tuhan, buat mujizat-Mu sehingga saya bisa membuka mulut saya untuk bersaksi, dan mereka melihat ekspresi dari mindset saya, cara berpikir saya, etika dan moral saya, pola dan gaya hidup saya, tutur kata dan tingkah laku saya menjadi berkat. Saya pernah tinggal di wilayah Jakarta, di mana tidak ada seorang pun tetangga saya itu orang Kristen. Tapi waktu saya pindah di tempat itu, kami ditangisi dan diantar oleh mereka. Katanya, saya bilang, "Empok, enggak usah ngantar kami lah, Empok." Tapi mereka bilang, "Ya harus diantar. Nanti sampai di sana akan kasihan. Ibu, adik," mereka bilang, dengan Ibu Selfie pada waktu itu. "Adik itu capek kan ngangkat-ngangkat barang, jadi kami bantu masak lah di tempat yang baru." Sedemikian rupa disayang oleh mereka. Kenapa? Ya, kami menjaga kesaksian hidup, sehingga kemudian bisa menjadi saksi di tengah-tengah mereka yang sama sekali belum pernah mendengar Injil. Dan pesan saya hari ini untuk kita semua ialah jaga hidup kita. Seperti kata firman Tuhan tadi, tidak cukup hanya di dalam gereja sendiri. Tidak cukup saya jadi WL, singer, pemain musik, operator SCD, penerima tamu di gerejamu sendiri. Tapi buatlah kesaksian keluar. Mulailah dengan para tetangga saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan. Engkau sudah memilih kami sejak dari kandungan ibu. Kami berdoa supaya kami sekarang digerakkan oleh Roh Kudus menjadi saksi, mulai dengan etika dan moral kami yang diubahkan, pola dan gaya hidup kami yang diubahkan, tutur kata dan tingkah laku kami yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi saksi bagi mereka. Mereka lihat seseorang yang tampil beda daripada yang biasa mereka lihat, mereka dengar tutur katanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini. Mulai hari ini, rindu, berharap, dan beriman untuk menjadi saksi bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.